Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arjunadin. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya berikan yaitu Group Investigation dan materinya yaitu Sistem Koordinat Cartesius. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Group Investigation. Nah, Group Investigation atau investigasi kelompok adalah model pembelajaran yang kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen, dilihat dari perbedaan, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda, baik dari segi gender, etnis, dan agama, untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang yang dikemukakan oleh Winata Putra. Nah, yang dikemukakan Winata Putra adalah model pembelajaran Group Investigation. Nah, model pembelajaran Group Investigation menurut Winata Putra ada 3, yaitu pertama, penelitian atau inquiry. Nah, penelitian adalah proses di mana siswa dirangsang dengan cara menghadapkan pada masalah. Pada proses ini, siswa memasuki situasi di mana mereka memberikan respon terhadap masalah yang mereka rasakan perlu dipecahkan. Nah, selanjutnya masalah itu sendiri dapat timbul dari siswa atau diberikan oleh seorang pengajar. Nah, selanjutnya kita ke 2, yaitu pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan atau knowledge adalah pengalaman yang tidak dibawa lahir, tetapi diperoleh dari individu melalui dan dari pengalamannya secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang dikemukakan oleh Winata Putra tentang pengetahuan. Selanjutnya kita ke dynamic of the learning group atau dinamika belajar kelompok. Nah, dinamika kelompok menunjuk pada suasana yang menggambarkan sekelompok individu saling berinteraksi mengenai sesuatu yang sengaja dilihat atau dikaji bersama. Nah, dalam interaksi ini siswa melibatkan berbagai ide dan pendapat serta saling tukar pengalaman melalui proses berargumentasi. Nah, itu merupakan model pembelajaran yang saya berikan. Selanjutnya di sini saya akan mengambil materi kami yaitu sistem koordinat Cartesius. Nah, di sini saya telah diberikan untuk menjelaskan contoh soal tentang tentang sistem koordinat Cartesius. Nah, contoh soalnya ini dia. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah, berarti misalnya kakak taruh di sini. Nah, ini untuk yang A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalnya kakak mau di sini B1 sama di mana bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri ya, tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3, 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita dapat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Itu ya. Gambarkan titik C 2, min 3. 2, min 3. 2, min 3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya min 3. Min 4,
3, min 4 di sini. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4 selalu X dulu. Koma 3, 1, 2, 3 berarti di sini. Oke, ya, ini D1 titik C, nah, ini titik D. Gitu. Jadi seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Nah, sekarang sistem koordinat kartesius itu selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, acuannya itu adalah titik potong di tengah nih, atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan si F. Berarti kita mau tahu nih, D itu kalau dihitung dari F berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa sih dia dari F dihitung sumbu horizontalnya, berapa dia dari F sumbu vertikalnya. Kalau kita lihat di sini, maka si D kalau dilihat dengan F sebagai acuan, dia memiliki koordinat bukan, kalau ini kan D-nya harusnya negatif 2,1 ya. Tapi ini bukan. Kenapa? Karena dilihatnya dari F. Kalau dilihat dari F, kalau kita lihat dia 1 ke kanan, berarti positif ya. 2 ke atas, berarti ini kalau dilihat dari F, koordinat tadi adalah 2,1 gitu ya, malah positif. Gitu ya. 1,2 karena ke kanan 1, ke atasnya 2. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Berarti kalau X yang baru itu adalah X yang lama dikurang acuannya. Atau Y yang baru sama dengan yang lama dikurang acuannya. Rumusnya sama. Oke ya. Jadi kita coba aja contoh ini. Misalkan tuliskan koordinat atau posisi relatif. Jadi bahasanya bisa posisi relatif atau koordinat dari C terhadap titik acuan F. C terhadap titik acuan F. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita punya titik awal. Oke ya, kita punya acuan. Nah, kita punya titik baru gitu ya. Bukan titik baru sih, istilahnya dilihatnya sebagai titik baru gitu ya. Titik awalnya adalah si C. C itu berapa nih? 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Acuannya adalah si F. Kita tulis saja nih, X-nya si F berapa nih? Sama Y-nya si F. X-nya itu adalah negatif 3, Y-nya itu adalah negatif 1. Oke ya, maka titik barunya atau si koordinat C dilihat oleh F, maka X barunya kita tinggal lihat aja. Awal lama dikurang acuan, berarti 1 dikurang negatif 3. Gitu ya, atau hasilnya adalah berapa nih? 1 tambah 3, 4. Dan Y barunya itu adalah 2 dikurang negatif 1. Hasilnya 3. Nah, kalau kita cek, si C ini berada 1, 2, 3, 4 ya. 4 di kanan. Nah, X-nya positif ya, 4 di kanan ya. Kemudian Y-nya berada di 1, 2, 3 di atas. Gitu ya. Itu untuk soal yang A. Sekarang kita coba untuk soal yang B. Jadi caranya sama aja nih. Kalau kalian masih bingung boleh pakai cara seperti ini. Jadi dibikin tabel yang rapi. Kalau sudah mahir bisa lebih cepat. E terhadap A. Berarti yang A menjadi acuan ya, A jadi acuan. Ini si A menjadi acuan. A itu titiknya min 3,4. Kemudian kita mau lihat si E. E itu di sini. Nah, E itu ada di 3,0 gitu ya. Berarti awalnya, nah ini si awal. Kemudian kita punya acuan. Terus kita punya yang baru gitu ya, yang ditanya. Oke, awalnya adalah 3,0. Nah, 3,0. Ini adalah si E gitu ya. Acuannya adalah si A di min 3,4. Barunya berapa? Ya udah tinggal kita lihat aja nih. Oh, 3 kan berarti X barunya ya. Kita hitung satu-satu. 3 dikurang negatif 3. X sama X-nya jadinya berapa nih? 6. Kemudian Y barunya adalah 0 dikurang 4. Negatif 4. Oke ya. Kalau kita lihat posisi si E adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 di kanan A, makanya positif 6. Dan dia adalah 1, 2, 3, 4 di bawah si A sehingga negatif 4. Ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Ini adalah si B terhadap G. Berarti acuannya G. G ini B itu di mana? B itu di atas ini ya. Berarti kalau kita menjawab yang C,
Nah, langsung ya, berarti X-nya, X barunya, berarti X-nya B, X-nya baru, ini yang baru, X-nya B itu 4, dikurang acuannya G, yaitu negatif 2. Nah, dapat hasil 6. Kemudian YB yang barunya, itu Y-nya 4 juga, nah, dikurang Y-nya berapa nih? 1. Nah, dapatnya hasilnya 3. Gitu ya. Jadi, kita bisa lihat koordinat relatif B terhadap G bisa dituliskan 6,3. Nah, ini tadi bisa ditulisin gini ya. Ini bisa ditulis sebagai 6,4. Ya, yang A itu bisa ditulis sebagai 4,3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gimana?